Begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama Kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois. Karena surga ini luas, jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempit lah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dilancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan mereview atau mengomentari salah satu isi ceramah Kiai Nur Ihya. Sebagaimana kita ketahui, Kiai Nur Ihya ini adalah salah satu dari aktor utama para pembegal nasab yang begitu getolnya memberikan pernyataan, statement, ulasan tentang batalnya nasab Alawi. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengulas tentang pemikiran Kiai Haji Nur Ihya terhadap Islam, sehingga kita akan mengetahui sebenarnya Kiai Haji Nur Ihya ini termasuk dalam kategori aliran seperti apa, ya. Ya, sebenarnya ini sudah diulas oleh beberapa rekan-rekan yang lain tentang ceramah Kiai Haji Nur Ihya. Saya menemukan ceramah beliau ini di salah satu channel YouTube, ya, sudah diunggah sekitar 1 tahun yang lalu. Tetapi isi ceramahnya inilah yang sangat menarik sekali untuk kita ulas, ya. Walaupun beberapa rekan-rekan sudah mengulasnya ini, tapi tidak bosan-bosannya kita untuk mengulas pemikiran Kiai Haji Nur Ihya terhadap Islam. Sehingga kita nanti akan semakin jelas, ya, mengetahui pola pikir semacam Kiai Haji Nur Ihya ini apakah sesuai dengan pola pikir ulama salaf atau tidak. Inti pemikiran beliau dalam ceramahnya tersebut adalah bahwasanya semua manusia, apapun latar belakang agamanya, baik itu orang Islam ataupun orang non-Islam, ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang memiliki agama-agama terdahulu semacam agama Zoroaster, agama Hindu, agama Buddha, agama Kejawen, apapun agamanya, asalkan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, maka pasti dan pasti dia akan mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan juga di akhirat, alias semuanya akan masuk surga. Beliau berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62. Sebelum kita review lebih lanjut pemikiran Kiai Haji Nur Ihya, kita akan melihat terlebih dahulu video beliau berikut ini. Selain umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang bertekad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama Kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois. Karena surga ini luas, jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempit lah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Lah, apakah Ustadz ini ngawur atau bagaimana, ya? Yang ngendiko seperti ini bukan saya, Gusti Allah sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran atau dimansuh oleh hadis apapun redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, itulah pemikiran Kiai Haji Nur Ihya tentang
orang-orang di luar Islam, apapun agamanya, ini semuanya akan masuk surga apabila mereka beriman dan beramal soleh. Ya. Yang menjadi dalil adalah surat Al-Baqarah ayat 62. Katanya ayat ini belum dinusah atau belum dimansuh oleh ayat yang lain ataupun dengan hadis. Tampak sekilas kalau untuk kelas orang-orang awam, ya, orang kebanyakan, nih pemikiran Kiai Nur Ihya ini sangat luar biasa, sangat moderat, sangat bijaksana, dan sangat bisa dikatakan sejuk sekali dirasakan, ya. Beliau saya mengatakan bahwasanya kita ini jangan egois, ya, jangan kita kampling surga ini milik kita sendiri karena surga ini luas, ya. Ini pemikiran yang bisa jadi nanti Mbah Marzuki Mustamar kalau mendengarkan ini memberikan gelar mujaddid untuk Kiai Haji Nur Ihya ini. Selain Kiai Imad yang sudah terlebih dahulu diberikan gelar mujaddid, ya, bisa jadi Kiai Nur Ihya ini nanti juga akan menerima gelar yang sama sebagai mujaddid abad ke-21, ya. Oke, kita bahas, ya. Ada beberapa poin nanti akan kita bahas. Kita bahas terlebih dahulu pernyataan beliau yang barusan sama-sama kita lihat videonya, ya. Beliau katakan bahwasanya ayat itu tidak dinasakh atau tidak dimansuh oleh ayat yang lain ataupun dimansuh oleh hadis. Oke, kalaupun ayat itu belum dinasakh atau belum dimansuh oleh ayat yang lain atau hadis yang lain, ketika kita mengartikan ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah itu seperti itu, bahwasanya mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, kemudian beramal soleh, berbuat kebaikan versi mereka masing-masing, maka akan masuk surga, ya. Kalau Pak Kiai Nur Ihya mengartikan ayat 62 dari surat Al itu maknanya, ya, dan tafsirnya seperti itu. Lalu yang menjadi pertanyaan untuk Pak Kiai Nur, bagaimana Anda mengartikan atau mentafsiri ayat berikut ini? Dalam surat Ali Imran ayat 19, ini ayat yang sangat terkenal sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad-dina 'indallahil Islam." Ya. Ini kita belum berbicara masalah tafsir, ya. Nah, nanti Pak Kiai Nur Ihya ini ternyata tidak mau menggunakan tafsir, ya. Nanti kita akan bahas secara tersendiri. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan aku, Allah Subhanahu wa taala, ridho Islam sebagai agama kalian semuanya. Kemudian yang lebih spesifik lagi, yang mungkin apakah ini tidak dibaca oleh Pak Kiai Nur Ihya, ya. Saya yakin beliau membaca ayat ini, tetapi bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang ayat ini sehingga Anda bisa berkesimpulan pada ayat ke-62 dari surat Al-Baqarah seperti itu, ya. Ini ada ayat yang lebih spesifik lagi. Dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu." Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya. Nah, ini Pak Kiai Nur Ihya, kalau Anda membaca surat Ali Imran ayat 85, bagaimana Anda bisa mengartikan ayat ini? Lah, ayat ini secara spesifik jelas menyebutkan bahwasanya selain Islam ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagai tafsiran atau menambahkan keterangan dari surat Al-Maidah ayat 3 tadi, ataupun tafsiran dari surat Ali Imran ayat 19 yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima Islam sebagai agama yang diridhoinya. Lah, kalau Pak Kiai Nur Ihya secara letterlek mengartikan atau menafsiri sendiri ayat ke-62 dari surat Al-Baqarah, lalu bagaimana Pak Kiai Nur Ihya ini mengartikan surat Ali Imran ayat 19, kemudian surat Ali Imran ayat 85, dan juga surat Al-Maidah ayat 3. Di situ jelas dikatakan bahwasanya hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang menjadi pertanyaan tentu saja, apakah pemikiran atau penafsiran Pak Kiai Nur Ihya ini benar atau tidak? Ya, sepertinya penafsiran Pak Kiai Nur Ihya ini sangat tidak benar. Apalagi kalau kita melihat tafsir-tafsir yang mu'tabaroh tentang tafsir ayat ke-62 dari surat Al-Baqarah, ini jauh sekali dengan pemikiran atau tafsirannya Pak Kiai Nur Ihya. Tapi kalau berbicara masalah tafsir ini, dari ceramahnya Pak Kiai Nur Ihya ini sekaligus membongkar tentang pemikiran Pak Kiai Nur Ihya. Kita lihat video berikut ini, bagaimana pemikiran Pak Kiai Nur Ihya tentang tafsir daripada ulama-ulama mufassirin, atau pemikiran Pak Kiai Nur Ihya tentang kitab kuning lah katakanlah ya, sebagai representasi dari kitab tafsir para ulama yang mu'tabaroh. Surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi jangan wah Ustadz ini nggak pakai tafsir. Ini ayat yang muhkamat ini, bukan mustabihat. Dulu itu saya waktu masih mondok, saya lebih percaya kitab kuning daripada Al-Quran. Saya semakin dijauhkan dari Al-Quran. Karena apa? Saya harus memakai iktibar takbir-takbir dari kitab kuning. Padahal Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mustabihat. Oke, kalau mustabihat ya kita perlu tafsirnya. Kalau muhkamat kan sudah jelas. Ya sobat sekalian, semakin jelas ya pemikiran seperti apa yang dipunyai oleh Pak Kiai Nur Ihya ini ya. Kalaupun sebagian orang mengatakan bahwasanya Pak Kiai Nur Ihya ini salafi, ya mungkin ada benarnya ya. Bagaimana mungkin beliau yang katanya sudah pernah mondok ya ini menolak tentang tafsir, ini merasa bahwasanya dijauhkan dari pemikiran yang sebenarnya tentang Al-Quran ya. Jadi kitab kuning ini menurut beliau, kitab-kitab tafsir ini termasuknya ya adalah kitab-kitab yang menjauhkan beliau dari pemikiran yang benar ya. Ini kan sangat lucu sekali ya, tidak mau menggunakan kitab tafsir, sementara dia menafsiri dengan otaknya sendiri, dengan kepahaman sendiri, yang akhirnya karena mungkin beliau memang bukan ahli tafsir ya, maka artinya sangat jauh sekali. Beliau mengatakan menyinggung tentang ayat muhkamah dan ayat mutasyabihat ya. Ini sangat lucu sekali ya. Kalaupun beliau mengatakan surah Al-Baqarah ayat 62 ini adalah ayat muhkamat ya, sebagaimana ayat yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ada surat Ali Imran ayat 19, ada surat Al-Maidah ayat 3, kemudian ada surat Ali Imran ayat 85 yang juga secara spesifik menjelaskan tentang siapa saja agama atau apa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang mempunyai pemahaman kacau seperti Kiai Nur Ihya ini dijadikan referensi acuan oleh para pengikutnya.